Perkenalkan, nama saya Imelda Aurencia Rosalia. Saya dari kelas 5A Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai tugas memimpin saya, di mana materinya adalah dokumen perencanaan. Baik, saya langsung saja. Yang pertama, dalam dokumen perencanaan terdapat 3 hal. Yang pertama, rancangan pembangunan jangka panjang daerah. Yang kedua, rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Dan yang ketiga, rancangan kerja pembangunan daerah. Yang pertama adalah rancangan pembangunan jangka panjang daerah. Pengertian dari rancangan pembangunan jangka panjang daerah sendiri adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan atau komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD menjadi tahap dasar bagi siapapun, termasuk para calon pemimpin, dalam membuat visi dan misi guna membangun suatu daerah. Yang berikut adalah cakupan penyusunan rancangan pembangunan jangka panjang daerah. Yang pertama, pengumpulan data primer dan sekunder. Yang kedua, proses analisis SWOT. Yang ketiga, proses dan analisis kondisi existing sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi ekonomi, tingkat perkembangan sosial budaya, kondisi politik hukum, serta tingkat keamanan dan ketertiban. Yang keempat, proses pengkajian kondisi sektor ekonomi unggulan dalam rangka mendapatkan peta potensi, termasuk potensi PAD dan kapasitas ekonomi daerah. Yang kelima, proses pengkajian produk unggulan, potensi, permasalahan, dan prospek ke depan, serta konsep pengembangannya. Yang keenam, analisis keterkaitan antara sektor dan produk unggulan agar dapat diperoleh peta potensi ekonomi daerah. Dan yang terakhir, proses perencanaan pembangunan yang lebih rasional, sistematis, dan dapat diukur, serta formulasi strategi, prioritas, dan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan asas berkelanjutan dan keterpaduan. Baik, yang kedua adalah rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Pengertian dari rancangan pembangunan jangka menengah daerah sendiri adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun, di mana berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Selanjutnya, prinsip dari rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Yang pertama adalah strategis. Rancangan pembangunan jangka menengah daerah harus erat kaitannya dengan proses penetapan ke arah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang. Bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, demokratis. Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Yang ketiga, politis. Penyusunan RPJMD perlu melibatkan konsultasi dengan kekuatan politik, terutama kepala daerah terpilih dengan DPRD. Yang keempat, perencanaan bottom-up. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Yang kelima, perencanaan top-down. Proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya, yaitu RPJPD dan RPJM nasional. Selanjutnya, cakupan penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah daerah.
Yang pertama, proses identifikasi dan analisis permasalahan-permasalahan aktual untuk periode waktu 5 tahun ke depan. Yang kedua, proses identifikasi dan analisis kondisi potensi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan berbagai aset, baik tangible asset maupun intangible asset yang dimiliki pemerintah daerah. Yang ketiga, proses formulasi kebijakan indikatif untuk merumuskan arah dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk 5 tahun ke depan. Yang keempat, penyusunan arah kebijakan dan koordinasi pembangunan lintas satuan kerja perangkat daerah untuk 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir, perumusan program lintas kewilayahan dalam pemerintah daerah termasuk kerangka regulasi dan skema awal pendanaan yang bersifat indikatif untuk 5 tahun mendatang. Nah, selanjutnya adalah rencana kerja pembangunan daerah. Rencana kerja pembangunan daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara. Selanjutnya, aspek penyusun dari RKPD. Yang pertama, review. Tinjauan dan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan proyek tahun sebelumnya merupakan permasalahan dan kendala yang dihadapi. Yang kedua, forecast. Melakukan perkiraan tentang perkembangan kondisi tahun depan yang akan dilalui oleh rencana tersebut. Yang ketiga, resource assessment. Penilaian terhadap ketersediaan dan kecukupan sumber daya yang dimiliki daerah bersangkutan, khususnya menyangkut dengan dana pembangunan, jumlah, dan kualitas tenaga kerja, serta aparatur daerah dan sumber daya alam yang dimiliki. Yang keempat, policy formulation. Perumusan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun bersangkutan setelah memperhatikan hasil evaluasi, pelaksanaan program, dan kegiatan tahunan berjalan, peramalan kondisi sosial budaya dan penilaian terhadap sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir, programming and activity planning. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun bersangkutan yang direncanakan secara rinci, lengkap, dengan indikator target kinerjanya serta bagian atau unit yang akan melaksanakan dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.